Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Pagi luar biasa. Alhamdulillah sekali. Bagaimana kabarnya hari ini?
Ya baiklah, di sini untuk materi berpikir komputasional ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya coba dibaca. Kalian perhatikan gambar di sini. Ini gambar apa? Ada rak buku ya perpustakaan yang berantakan. Kemudian ada gambar apa lagi? Kaos kaki yang tidak berpasangan. Dan yang ketiga ada kalian menjadi kelompok. Jadi di sini kalian sudah jadi kelompok ya. Jadi ibu sudah kelompok kalian berdasarkan pengetahuan awal kalian sebelumnya. Jadi ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Paham? Sekarang ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana 4 cara berpikir secara komputasional. Yang pertama itu tadi adalah dekomposisi. Coba kita bersama-sama baca. Dekomposisi atau dekomposisional itu adalah kemampuan untuk memecah masalah besar kompleks menjadi bagian yang kecil. Jadi berpikir yang pertama dekomposisi yaitu kemampuan untuk memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah untuk dikerjakan atau dikelola. Jadi ini diibaratkan sebagai kue ulang tahun yang sangat besar, kemudian kita potong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dimakan. Yang mana lebih mudah kalian makan, ketika bulatannya sangat besar atau bulatannya yang kecil? Arti ini posisi akan mengajarkan kalian bagaimana berpikir memecahkan masalah besar menjadi masalah yang kecil. Yang selanjutnya, yang kedua, pengenalan pengulangan pola ya di sini.
Langkah selanjutnya adalah menyusun serangkaian instruksi langkah demi langkah yang jelas dan berulang untuk menyelesaikan masalah. Jadi seperti resep makanan. Di sini di mana setiap langkah harus diikuti dengan benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya saja kalian akan memasak indomie, membuat indomie goreng misalnya. Apakah kalian langsung membuat indomie tanpa mengikuti langkah-langkahnya? Tidak. Ada yang pertama, kalian misalnya masak air dulu dalam panci, tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan minyak dan sampainya kalian proses sampai masukkan masakan yaitu indomie goreng misalnya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar tugas kelompok untuk semua kelompok. Jadi ini kelompok 1 kami baca dan diselesaikan. Jangan lupa tulis mata. 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan berkumpul. Kalian baca bersama. Berkumpul. Berkumpul di meja disimpan. Ibu berikan beberapa waktu yang selesaikan. Apa yang telah dipilih? Yang baca. Ini sebentar. Ini semua namanya. Jadi kalian harus bekerja sama ya. Ini menyelesaikan sebuah tugas kelompok itu sangat diperlukan kerjasama. Ya itu nama kelompok tulisannya ya, tulis di sini. Akan ditulis. Bagaimana pekerjaannya? Bagaimana dari kelompok sini? Oke. Coba kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini membacakan hasil pekerjaan kelompok kami. Setelah buku di perpustakaan sangat berantakan. Banyak buku yang dilampur, ada komik, buku pelajaran, buku cerita, dan majalah. Bagaimana cara kita melakukannya agar mudah dicari oleh teman-teman? 1. Dekomposisi, memecah masalah, membuat masalah besar jadi kecil. Apa masalah utama dari kasus ini? Buku di perpustakaan sangat berantakan. Buku sulit ditemukan. Sekarang coba pecah masalah utama ini menjadi bagian-bagian yang mudah dikerjakan. Apa saja bagian
Desember. Masalahnya yang dirampatnya di kantin atau tempat wisata saat istirahat atau liburan, berkeliling di kantin atau loket sampai jam. Bagaimana cara agar kita bisa membeli makanan atau tiket dengan
Yang keempat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana, ada pertanyaan? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok keempat. Ayo, sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita praktek sedikit dulu, semuanya berdiri dulu. Ayo, semuanya. Tepuk fokus. Oke, sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Tadi ada 4 masalah. Jadi tadi keempat masalah ini kalian sudah temukan bagaimana kalian menemukan solusinya dengan menggunakan 4 cara berpikir. Yang pertama apa? Definisi. Kemudian pengenalan. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritmanya. Masalah yang kita hadapi bisa lebih mudah kita selesaikan. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Semoga 4 cara berpikir ini kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah kalian belajar pada hari ini, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Silakan bisa. Bapak dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya itu Ya, jadi itu tadi kesimpulan dari Mirsa. Berikan tepuk tangan untuk Mirsa. Jadi itu tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh temannya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya agar kalian lebih paham terkait dengan materi ini, silakan kalian ketika di rumah silakan kalian latihan untuk menyelesaikan sebuah masalah menggunakan cara berpikir tempat cara berpikir ini, berpikir secara komputasional. Jadi ibu harapkan kalian harus tetap selalu semangat belajar, jangan pernah kalian mengeluh, jangan pernah kalian menyerah. Baiklah anak-anak, jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita tutup dengan doa setelah belajar. Silakan naik file ke depan. Ini. setelah kita belajar, marilah kita membaca doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam.